warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nurjana dengan NPM 301240025 dari Prodi Hukum kelas C124. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang pemilu dan penyebaran berita hoax politik. Kasusnya, selama masa kampanye pemilu di Indonesia, banyak hoax yang beredar di media sosial. Salah satu contohnya adalah hoax yang menyatakan bahwa salah satu kandidat adalah keturunan asing dan memiliki agenda untuk menjual sumber daya negara kepada pihak luar. Informasi ini menyebar luas di grup Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Pendukung kandidat lawan secara aktif menyebarkan informasi ini yang kemudian memperkuat polarisasi antara dua kubu. Masing-masing kubu saling menuduh dan perdebatan online menjadi sangat panas, bahkan memengaruhi hubungan sosial di dunia nyata. Adapun pertanyaan dari kasus ini. Pertanyaan pertama, apa peran filter bubble dan echo chamber dalam kasus ini? Filter bubble. Algoritma media sosial mengelompokkan pengguna berdasarkan minat mereka. Pendukung salah satu kandidat yang sebelumnya sering mencari atau membagikan konten politik tertentu akan terus menerima konten yang mendukung narasi kandidatnya. Dalam kasus ini, pengguna yang cenderung anti terhadap kandidat tertentu hanya akan menerima berita negatif atau palsu tentang kandidat tersebut. Echo chamber. Pengguna yang bergabung dalam grup pendukung kandidat tertentu hanya terpapar informasi yang memperkuat keyakinannya. Sebagai contoh, grup WhatsApp atau forum pendukung kandidat tertentu akan terus memperkuat narasi yang menyudutkan lawannya, tanpa memberikan ruang untuk sudut pandang yang berbeda. Hal ini memicu kebencian terhadap lawan politik dan mengurangi peluang dialog sehat. Pertanyaan kedua, bagaimana literasi digital dapat membantu mencegah kejadian serupa? Literasi digital dapat membantu mengurangi dampak penyebaran hoax politik dengan cara yang pertama ada memahami jejak digital. Pengguna yang sadar bahwa algoritma melacak aktivitas mereka akan lebih berhati-hati dalam mengonsumsi dan membagikan informasi. Yang kedua ada kemampuan mengevaluasi sumber informasi. Literasi digital mengajarkan cara mengenali sumber informasi terpercaya, seperti media arus utama yang telah diverifikasi dan membedakannya dari media abal-abal. Yang ketiga ada mengetahui ciri-ciri hoax. Dengan literasi digital, masyarakat dapat mengenali ciri hoax seperti judul yang provokatif, ketiadaan sumber kredibel, atau manipulasi foto video. Yang keempat ada menghindari kebiasaan berbagi informasi tanpa verifikasi. Literasi digital mendorong pengguna untuk memeriksa fakta sebelum membagikan konten, terutama konten yang bersifat provokatif atau sensitif. Pertanyaan ketiga, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama ada edukasi dan literasi digital masyarakat. Pemerintah, akademisi, dan platform media sosial harus aktif memberikan pelatihan tentang literasi digital, termasuk kemampuan untuk mengecek fakta melalui situs seperti trendbackhoax.id. Yang kedua ada kolaborasi dengan platform media sosial. Perusahaan seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp perlu meningkatkan sistem fact-checking dan memberikan label peringatan pada konten yang meragukan atau belum terverifikasi. Yang ketiga ada pengawasan terhadap konten politik. Penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas perlu memperketat pengawasan terhadap konten kampanye digital untuk mencegah penyebaran informasi palsu. Yang keempat ada mendorong keberagaman konten. Algoritma media sosial dapat diatur untuk menampilkan konten yang beragam agar pengguna tidak terjebak dalam virtual bubble dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Yang kelima ada kampanye anti-hoax politik. Kampanye edukatif di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax politik dan dampaknya terhadap stabilitas sosial. Yang keenam ada fasilitasi diskusi terbuka. Menciptakan ruang online untuk diskusi politik yang sehat di mana pendukung dari berbagai kubu dapat berdialog tanpa saling menyebarkan kebencian atau hoax. Yang ketujuh ada penegakan hukum.
penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang secara sengaja menyebarkan hoaks politik untuk memanipulasi opini publik. Kesimpulannya, kasus penyebaran hoaks politik selama pemilu adalah konten nyata bagaimana filter bubble dan echo chamber memperparah polarisasi masyarakat. Literasi digital menjadi salah satu solusi utama untuk membantu masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi. Sedangkan langkah-langkah kolaborasi dari pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat luas diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sekian dari saya, maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.